Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Muratum Jana dari kelas 11 IPS 2, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi dan reintegrasi sosial. Jadi kita akan membahas integrasi sosial terlebih dahulu. Di sini ada pengertian integrasi. Integrasi sosial menurut KBBI adalah pembauran sesuatu yang tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Lalu ada juga pengertian integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Lalu setelah pengertian ada syarat terjadinya integrasi menurut William F. Ogburn dan Mayor Newcomb. Yang pertama, anggota masyarakat berhasil memenuhi kebutuhan di antara mereka. Lalu yang kedua, norma-norma dan nilai-nilai sosial berlaku cukup lama. Dan yang ketiga, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. Setelah syarat integrasi sosial, ada juga faktor pendorong cepat lambatnya integrasi sosial. Yang pertama ada homogenitas kelompok. Homogenitas kelompok merupakan kemiripan atau kesamaan dalam waktu suatu kelompok masyarakat, baik itu watak maupun adat. Semakin kecil kemajemukan masyarakat, semakin besar potensi terjadinya integrasi sosial. Misalnya kelompok kecil, kalau misalnya kelompok kecil itu mudah membuat konsensus sehingga integrasi cepat terjadi. Apabila kelompok besar itu sulit membuat konsensus sehingga integrasi lambat terjadi. Setelah syarat integrasi sosial, ada juga faktor pendorong cepat lambatnya integrasi sosial. Yang pertama ada homogenitas kelompok. Homogenitas kelompok merupakan kemiripan atau kesamaan dalam waktu suatu kelompok masyarakat, baik itu watak maupun adat. Semakin kecil kemajemukan masyarakat, semakin besar potensi terjadinya integrasi sosial. Misalnya kelompok kecil, kalau misalnya kelompok kecil itu mudah membuat konsensus sehingga integrasi cepat terjadi. Apabila kelompok besar itu sulit membuat konsensus sehingga integrasi lambat terjadi. Setelah homogenitas kelompok, ada juga mobilitas geografis dan efektivitas komunikasi. Apa sih itu mobilitas geografis? Mobilitas geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dan kalau misalnya efektivitas komunikasi, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan. Sedangkan komunikasi adalah sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan akibat tertentu. Misalnya dari mengirim pesan, itu membuat pendengar itu paham, lalu bisa terverifikasi pemahamannya. Lalu setelah faktor pendorong ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama ada integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Apa sih itu integrasi normatif? Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi menimbulkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa integrasi fungsional? Integrasi fungsional adalah integrasi yang dibentuk karena fungsi tertentu dalam masyarakat. Contoh, misalkan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku terintegrasi dari melihat fungsi masing-masing suku Bugis, Maut, pertanian, Minang, Pandai. Lalu, apa sih itu integrasi koersif? Integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuatan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menggunakan cara paksa dalam melakukan integrasi. Misalnya, hukum yang melarang warga negaranya untuk melakukan penghinaan terhadap suku atau ras tertentu. Setelah kita membahas bentuk-bentuk integrasi, kita ada proses integrasi. Proses integrasi ada akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Akulturasi menurut Kue Jaraningrat adalah sebuah proses sosial di mana masuknya kebudayaan asing secara perlahan dapat diterima tanpa menghilangkan kebudayaan asli suatu masyarakat. Kalau misalkan asimilasi adalah pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan lama atau kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Lalu apa sih kok akomodasi? Akomodasi menurut Sujono Sukanto sebagai suatu proses. Akomodasi berarti sebagai usaha manusia untuk meresahkan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan. Perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Integrasi sosial berarti kesatuan di dalam kehidupan bersama, baik di dalam masyarakat yang berskala makro maupun mikro. Kendati di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berbeda,
Istilah lain untuk menyebut integrasi sosial itu adalah kohesi sosial. Nah, untuk mengurangi perselisihan yang mengarang pada integrasi atau kohesi sosial itu, ada empat elemen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, terpenuhinya hak asasi manusia, yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dan yang ketiga, tidak adanya diskriminasi, dan yang keempat, adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu. Integrasi sosial akan mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki unsur-unsur yang sama. Unsur-unsur yang sama tersebut itu antara lain kesamaan wilayah dan tempat tinggal, pengalaman yang sama pada masa lampau, atau kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa, dan adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama. Setelah membahas mengenai integrasi, kita akan membahas mengenai reintegrasi. Di sini ada pengertian reintegrasi. Reintegrasi menurut pandangan Surjono Sukanto adalah reintegrasi atau organisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reintegrasi terlaksana apabila norma-norma dan nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat. Adapun koeksistensi merupakan suatu keadaan ketika dua atau lebih kelompok hidup bersama dengan menghormati perbedaan antar kelompok dan menyelesaikan konflik antar kelompok tanpa kekerasan. Dasar dari koeksistensi ini adalah kesadaran bahwa individu dan kelompok berbeda, mencakup dari perbedaan kelas, etnis, agama, gender, ataupun pilihan politik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.